Halo semua, kembali lagi sama saya Dina Maulana. Kembali lagi juga bersama akun YouTube kita, yaitu JCI Channel. Kali ini saya akan ngebahas tentang series terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A16. Dan Oppo A16 ini bakalan jadi pengganti Oppo A15. Nah, kita bahas dulu nih dan kita compare nih dari segi desainnya dulu. Ini untuk Oppo A15 yang kemarin, dan ini yang terbarunya, new series, new arrival, yaitu Oppo A16. Nih, untuk yang pertama, di bagian cover belakang kita terlihat perbedaan dari posisi kamera. Untuk A15 dia langsung 4 kayak gini numpuk. Nah, kalau untuk A16 di versi yang terbaru dia kameranya ke bawah. Nah, dan untuk perbedaan di cover belakang, mungkin Oppo A15 dia masih ada fingerprintnya, jadi mungkin agak mengganggu tampilan belakang. Sedangkan untuk Oppo A16 yang terbaru dia fingerprintnya di samping, jadi lebih presisi, lebih enak, lebih gampang untuk penggunanya. Juga dia tidak mengganggu di tampilan belakangnya. Itu perbedaan di cover belakangnya. Dan untuk bahan, untuk Oppo A16 ini dia menggunakan polikarbonat, jadi lebih ringan sih, gak berat bahannya. Nah, untuk di display depan, di bagian depan sama-sama resolusinya untuk HD plus untuk Oppo A16 maupun Oppo A15. Nah, mungkin enaknya di bagian depan di sini layarnya 6,52 inch. 6,52 inch. Jadi gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Jadi cukup sih di sini, pas gitu kan. Nah, untuk bagian depan mungkin di Oppo dia lebih enaknya dari dulu sampai sekarang dia tetap menggunakan Corning Gorilla Glass. Jadi lebih kuat, lebih tahan kalau misalkan terjatuh. Enaknya di Oppo. Lebih awet. Itu dari bagian desainnya, perbedaannya Oppo A16 sama Oppo A15. Nah, sekarang dari bagian kamera, untuk resolusinya hampir sama, resolusinya antara di A15 maupun di A16. Kamera depannya sama-sama 8 megapiksel, dan untuk resolusi kamera belakang sama-sama ada 3 lensa. Yang pertama lensanya 13 megapiksel itu untuk kamera utamanya, 2 megapikselnya untuk bokeh, dan 2 megapikselnya buat macro lens. Nah, kan untuk kamera resolusinya sama, dan mungkin dan pasti juga itu untuk kualitasnya sama. Nah, mungkin sekarang banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih fungsi 3 kamera gitu kan. Nah, kita demo ini gimana sih biar menggunakan kamera utama yang ada di handphone gitu kan. Untuk menggunakan kamera utama di handphone, kita bisa klik foto. Nah, dan ini itu menggunakan kamera utama, berarti menggunakan yang 13 megapikselnya. Itu kan entah video malam, itu menggunakan kamera utama gitu kan. Terus apa sih fungsinya kamera bokeh, lensa bokeh buat apa? Jadi kita bisa masuk ke mode potret. Apa sih fungsinya? Jadi fungsinya ini buat foto-foto. Jadi fokus ke benda, belakangnya itu blur. Jadi hasilnya lebih kayak inilah model-modeling kayak gitu. Jadi lebih artistik untuk hasilnya. Terus apa sih fungsinya macro lens gitu kan? Dan gimana cara penggunaannya? Kita bisa masuk ke selengkapnya. Di sini ada tulisannya makro, kita klik makro. Nah, terus apa fungsinya? Jadi fungsinya ini kita bisa mengambil objek di depan lensanya, itu bakalan kualitas terbaik dan gak bakalan pecah, meskipun objek ke lensa itu berjarak hanya 4 cm. Jadi itu istilahnya buat foto-foto kayak dokumen, kayak misalnya kita mau kirim dokumen nih, tugas kita
ke bos kita gitu kan, kita foto kan, foto dokumen rata-rata dekat. Jadi untuk hasilnya tetap detail. Itu itu untuk kamera makro. Jadi manfaatnya sama gimana cara pemakaiannya. Jadi kita tinggal masuk ke selengkapnya, kita klik makro. Nah, itu cara penggunaannya. Terus kok resolusinya gak nambah gitu kan, antara A15 ke A16. Tapi di sini tenang saja, meskipun resolusinya gak nambah, tapi kan kayak yang namanya resolusi atau megapiksel itu hanya buat ukuran cetak. Dan untuk saat ini untuk foto dicetak-cetak itu udah jarang. Untuk penyimpanan yang namanya dokumen sekarang udah di handphone, udah jarang dicetak gitu. Jadi kalau untuk yang namanya megapiksel gak terlalu ngaruh gitu kan. Nah, dan untuk hasil foto, untuk foto di handphone A16 ini di range harga yang sangat sejajar ya, di range harga yang sangat ekonomis. Untuk resolusi segini sih udah mantep, dilihat dari hasilnya udah enak banget. Apalagi di sini banyak fitur kayak mode malamnya udah ada gitu kan. Di sini di selengkapnya juga di sini udah ada mode pakar atau panorama, udah ada di range harga 2 juta. Terus kita masuk ke performa. Nah, masuk ke performa, apa sih yang update dari Oppo A15 ke Oppo A16? Update performa dari kapasitas baterai. Baterainya untuk Oppo A15 masih di bawah 5000, yaitu 4230 mAh. Sedangkan untuk performa di Oppo A16 dia menambah kapasitas baterainya, yaitu 5000 mAh. 5000 mAh dengan display tipis di range harga yang sangat ekonomis. Cakep banget. Terus prosesornya. Nah, untuk prosesor sama-sama menggunakan MediaTek, tapi MediaTeknya jangan salah, ini MediaTek yang series middle end ke atas. Nah, untuk A16 dia update, dia pakai MediaTeknya series G. Emang sih digadang-gadang series G itu buat gaming. Nah, tapi kalau misalkan kalau saya kan misalkan gak game juga. Tapi kalau misalkan orangnya gak gamers tapi prosesornya udah untuk menunjang untuk performa games. Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari lebih enak, gak gampang nge-lag gitu kan, gak gampang panas kayak gitu. Menggunakan series MediaTek Helio G35. Jadi update, kalau ini masih P35 gitu kan. Terus untuk performa casan di sini yang terbaru juga sih, performa casannya sih hampir sama sih 2 ampere, cuman di sini yang terbarunya itu dia menggunakan Type C. Untuk pengecasannya, portnya pakai Type C. Jadi dia itu apa sih bedanya Type C sama USB gitu kan? Apa sih manfaatnya dengan casan yang Type C sama USB? Mungkin enaknya ketika kita mau ngecas gitu kan, jadi kita gak perlu lihat-lihat dulu kebalik gak. Kalau misalkan untuk yang Type C, jadi mau kebalik pun dia tetap bisa cas dengan normal kayak gitu. Mungkin compare atau perbandingan antara A15 sama A16 mungkin segitu cukup sih. Dari kita bisa lihat kan, dari desain lebih cakep di A16, lebih terbaru. Terus dari kamera sama, cuman di sini perbedaan di performa. Mungkin performanya ini buat main game juga dia lebih enak. Kapasitas baterai lebih besar juga. Dengan harga beda tipis banget bandingkan ke yang terbaru yang ini. Nah, mungkin segitu aja compare atau penjelasan dari tipe terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A16. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Dan jangan ketinggalan info-info tentang handphone hanya di akun YouTube kita, yaitu JCI Channel. Terima kasih.